Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Alhamdulillah hari ini bisa sharing ke teman-teman semua. Jadi rencananya hari ini aku mau belanja bulanan, tapi bukan belanja bulanan ya teman-teman, hanya untuk stok 2 minggu. Biasanya untuk pembelanjaannya aku menyesuaikan, kadang 1 minggu 1 kali, kadang bisa 2 minggu 1 kali. Jadi tergantung Pak suami libur dan menyesuaikan dengan barang yang habis ya teman-teman. Kebetulan di minggu pertama ini banyak banget barang yang habis, jadi aku gabungin aja ya untuk budgetnya untuk minggu ke-1 dan juga minggu kedua, yaitu sebesar Rp200.000. Dan ini sebelum kita berangkat ke swalayan, aku tulis dulu untuk rincian catatan yang akan aku beli dari anggaran 200.000 tadi, dan juga perkiraan harganya supaya dari anggaran tersebut tidak over budget ya teman-teman. Jadi bakal punya batasan dan juga rem nanti pas di swalayan ketika mau ngambil barang, kita pasti bakal mempertimbangkan untuk budget yang kita punya. Nah tadi udah aku totalin ya, untuk perkiraan harga yang akan aku beli itu sekitar 197.000. Memang kesannya itu agak ribet ya teman-teman, harus ditulis dulu, harus tahu rincian harga yang akan dibeli. Tapi ini tuh bakal efektif banget untuk kita belanja, nggak kalap ya, nggak ngambil barang yang tidak ada di list. Dan pasti insya Allah bakal tahan godaan ya teman-teman, karena kita udah tahu ya kalau misalkan kita ngambil selangkah aja barang yang nggak ada di list ya udah otomatis totalnya tidak akan sama ya, dan uang yang akan kita keluarkan pun bakal lebih dari budget yang kita punya. Nah ini yang pertama aku masuk ke lorong perbumbuan dan juga pertepungan. Tadi aku udah ambil kaldu jamur untuk harganya 3.500. Lanjut ini untuk tepung terigu, aku pilih yang 1 kilo supaya bisa untuk 1 bulan lebih ya. Aku pilih dari Lencana merah ya teman-teman. Untuk tepung terigunya 1 kilo harga 9.000. Untuk merek lain kayak Cakra Kembar, terus Bogasari itu sama ya, sekitar 12 sampai 13 ribuan. Lanjut di sini untuk merek beras, sebenarnya aku pengen ngambil lagi yang anak raja ya, karena kemarin itu untuk kualitasnya bagus banget. Tapi di sini aku pilih-pilih dulu ya. Buat teman-teman yang punya rekomendasi merek beras yang bagus, boleh untuk sharing juga dong di kolom komentar. Karena sejauh ini baru nyobain Topi Koki sama ini ya teman-teman, anak raja. Nah, karena ini lagi promo, untuk harganya itu 71.000. Jadi aku ambil yang Punokawan ini, beratnya 5 kilo di harga 71.000. Lanjut untuk pemutih pakaian, di sini aku mau ambil Vanish, tapi lihat dulu ya, ada Proclean harganya 5.000. Tapi nanti akan aku pertimbangkan lagi ya teman-teman, antara Proclean atau Vanish. Sebenarnya bagus Vanish ya, tapi ya isinya sedikit. Nah ini untuk sabun cuci piring, aku kayaknya bakal ngambil merek ini terus ya teman-teman, sabun ekonomi. Kemarin itu masih ada free sponsnya gitu ya, sekarang udah nggak ada free. Nggak tahu ya di minimarket, kadang di Alfa juga masih ada free sponnya teman-teman. Ini aku ambil aja karena udah habis banget. Nah lanjut, akhirnya aku ambil Vanish ya teman-teman, walaupun isinya dikit tapi insya Allah ini cukup untuk 2 mingguan. Nah lanjut, setelah ini aku mau ambil Super Sol, karena untuk ngepel sekarang butuh banget ya teman-teman, karena punya toddler kadang numpahin susu, numpahin minuman-minuman berwarna, dan itu bikin banyak semut, banyak lalat ya. Jadi aku ambil yang Super Sol ukuran 430 ml di harga 7.200. Nah lanjut ini untuk deterjen pakaian, aku ambil yang bubuk aja ya teman-teman, karena biar lebih awet ya. Kemarin kalau nggak salah aku habis 3 mingguan ya. Nah ini aku ambil lagi untuk Soklin yang variasi warna merah ya. Ini nggak tahu wangi apa enggak. Buat teman-teman yang biasa pakai deterjen bubuk, boleh untuk sharing juga di kolom komentar. Biasa teman-teman pakai yang mana, yang paling wangi, yang paling banyak busanya ya. Karena kayaknya untuk Daya ini busanya kurang ya teman-teman. Jadinya itu kadang kalau pakai Daya aku tuh malah boros, karena meski udah ditakar ya nggak ada busanya ya teman-teman, kecuali kalau pakai sabunnya itu ya banyak. Kemudian kemarin aku nyoba sabun sayang juga sama ya, itu nggak ada busanya. Tapi memang untuk sabun sayang itu rekomendasinya lebih ini ya, murah banget harganya gitu. Lanjut tadi aku ambil agar-agar untuk cemilan si Ade untuk 2 minggu. Ini aku ambil yang rasa coklat ya, tadi 2 pieces harganya itu 3 ribuan satunya. Lanjut di sini untuk mentega di list belanjaan perkiraan harganya itu 7.000. Tapi di sini ada yang lebih murah ya teman-teman, merek Madinah ini harganya 5.000. Jadi
aku nyobain ya merek yang ini. Dan di sini aku cek untuk expirednya juga masih aman ya. Jadi aku ambil satu. Nah, lanjut di sini untuk minyak di list belanjaan aku cari yang 38.000 dan ini untuk Sanko udah di harga 41.000 ya teman-teman. Jadi aku bakal cari yang promo aja. Di sini ada merek Sofia teman-teman. Harganya 37.100. Jadi ini yang masuk di kantong aku ya. Jadi aku ambil satu. Nah, lanjut untuk perkecapan. Di sini aku ambil untuk 2 mingguan kecap ABC ya teman-teman. Ini lumayan ya, kalau di warung kayaknya harganya udah 10 ribuan. Jadi aku ambil satu aja. Nah, ini aku lihat-lihat dulu ya karena ada sisaan budget. Jadi lumayan ya. Aku rencana mau aku jajanin aja. Dan untuk cemilan itu kayaknya kurang efektif ya teman-teman. Kalau untuk kami itu di stok-stok malah 1 hari 2 hari itu pasti langsung habis. Beda halnya kalau ke warung kami bisa konsisten gitu ya. Kayak misal untuk ngasih anak jajan sehari 5.000 atau 10.000 itu bener-bener hanya segitu aja. Sedangkan kalau budgetnya kami jajanin semua, dibeliin pas belanja bulanan kayak gini, itu tuh kadang ya stoknya habis, tapi tetap aja ke warung ya malah double. Jadi kurang efektif kalau di keluarga kami itu nyetok cemilan ya teman-teman. Kalau teman-teman biasa gimana? Cemilannya di stok apa ke warung aja? Kalau aku ya emang enakannya ke warung ya. Jadi bisa milih juga variasinya yang kayak gimana. Nah, tadi untuk sabun aku ambil 2 ya. Harganya 2.500. Untuk sampo aku nyobain yang Cerasop harganya 16.000. Dan tadi untuk Yakult yang low sugar ya teman-teman, aku ambil 1 pack di harga 12.000. Lanjut ini aku lihat-lihat dulu cemilan, masih ada sisaan budget 7.000. Sebenarnya untuk sisaan 7.000-nya tadi antara mau beli sosis sama mau beli mie instan, tapi karena kami tuh udah jarang banget makan mie ya, karena kan biasa tiap hari itu masak kecuali pas libur pak suami doang. Jadi kalau misalkan di stok mie instan itu suka males masak ya, jadi biasa nyari yang gampang. Yang ada mie instan ya udah direbus aja gitu. Nggak stok karena ya warung terdekat kami juga ada yang 24 jam ya teman-teman. Jadi ketika pengen banget mie ya tinggal beli aja gitu ke warung. Nah, ini alhamdulillah aku udah beres belanja bulanan untuk stok 2 minggu. Untuk pembelanjaan hari ini itu habisnya di angka 193.000. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga bisa memenuhi kebutuhan selama 2 minggu ke depan. Nah, jadi beginilah ya teman-teman cara aku supaya keuangan tidak over budget sesuai dengan yang semestinya. Kayak kategori untuk sembako ada budgetnya 400.000 sebulan. Itu tergantung kita ya menyesuaikan belanjanya, mau mingguan boleh, mau 2 minggu 1 kali juga boleh, 1 bulan 1 kali juga boleh-boleh banget ya teman-teman. Asalkan belanjanya ya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan tentunya. Karena biasanya yang bikin over budget itu belanjanya tidak ada batasan atau tidak ada rem ya. Sedangkan buat kita sebagai ibu rumah tangga kan banyak sekali tuntutannya ya teman-teman. Dari gaji 1 bulan 1 kali mau nggak mau kan harus bisa cukup, harus bisa mengaturnya sedemikian rupa supaya bisa memenuhi gitu ya selama 1 bulan. Ya syukur-syukur bisa menabung ya teman-teman. Tapi balik lagi ya, kalau menabung itu bonus ya, hasil dari keikhtiaran kita, kekonsistenan kita selama budgeting. Jadi memang ngatur uang itu nggak perlu sempurna, tapi harus cukup ya teman-teman. Karena kalau nggak cukup meleng dikit aja itu udah ya kita pasti bakal lebih besar pasak daripada tiang ya teman-teman. Makanya yuk kita terus semangat untuk mengelola keuangan. Gagal satu cara, kita cari cara lain. Nggak semua jalan buntu kok, pasti banyak banget jalan alternatif yang lain. Kayak misalnya ya teman-teman, mengelola keuangan ini kan harus cocok-cocokan ya, harus cari alternatifnya, harus cari yang paling efektifnya. Kayak misalnya untuk kita belanja mingguan ini boros, ya kita pakai belanja 3 hari 1 kali atau belanja setiap hari. Nah, untuk mengelola keuangan pun ya sama ya teman-teman, tidak semua metode budgeting itu cocok. Banyak banget kok metode yang bisa kita coba, yang bisa kita tempuh. Tidak harus sama, tapi pasti tujuan kita tuh sama ya, ingin mengelola keuangan lebih baik. Kayak misalnya untuk menabung pun ya sama teman-teman, cari yang paling nyaman, cari yang paling cocok, cari yang paling bisa kita konsistennya. Kayak misal untuk menabung emas aja, itu kan bisa dari awal gaji langsung disisihkan, bisa kita mulai dari saving challenge receh dulu, bisa kita mulai pakai metode kalender, bisa kita mulai dengan metode amplop
tujuan sama, caranya yang ditempuh boleh banget berbeda ya teman-teman. Karena aku pun sama ya berprogres dari bisa menemukan metode belanja yang cocok, mulai dari 1 minggu 1 kali, tiap hari, 3 hari sekali, itu prosesnya pasti panjang banget ya teman-teman. Oke, tadi udah sharing ya kita mengenai keuangan dan juga budgeting. Ini aku ulas dulu ya untuk belanjaan di hari ini. Ini udah aku checklist juga ya teman-teman. Ada beberapa barang item yang harganya itu lebih murah ya. Jadi untuk sisaannya aku jajanin ke Yakult. Nah, ini teman-teman aku update lagi ya satu persatu untuk harganya. Tadi untuk beras di harga 71, Super Soalnya 7.000, dan untuk tepung terigu 9.000, Yakultnya 12.000, untuk menteganya ini di harga 5.000, untuk minyak Sofia harganya 37.100, untuk Vanis harganya 10.000, sabun ekonomi 6.700, sabun Soklin harganya 14.000, sampo Cerasop 16.000, agar-agar 3.000-an, Masako 3.500. Dan oke teman-teman, video hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.